Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di channel saya lagi. Ini saya mau membuat empek-empek tanpa ikan ya teman-teman. Cara membuatnya cukup mudah ya teman-teman. Ini saya siapkan 4 siung bawang putih. Ini bawangnya saya blender atau dihaluskan. Langkah selanjutnya saya mau membuat biangnya ya teman-teman. Ini saya masukkan 17 sendok makan atau 250 gram tepung terigu. Lalu saya masukkan bawang putih tadi yang sudah dilembutkan. Lalu saya masukkan 2 sendok teh garam, 1 bungkus Royco, ini saya gunakan rasa sapi. Lanjut 1 sendok teh Ajinomoto agar rasanya lebih terasa ya teman-teman. Saya kasih Ajinomoto juga. Lanjut diaduk-aduk hingga semua tercampur rata. Ini kompor posisi mati ya teman-teman. Jangan lupa juga tambahkan 1 sendok makan gula pasir ya. Lalu ini saya masukkan kurang lebih 90 ml air. Saya masukkan secara perlahan. Ini kompor masih di posisi mati ya teman-teman. Aduk hingga tercampur rata, baru nanti kompor dihidupkan. Lanjut tambahkan 1 sendok sayur minyak goreng. Ini agar adonannya empuk nanti ya teman-teman. Diaduk-aduk hingga rata kembali. Dan masih di kompor yang mati. Setelah semua tercampur rata, hidupkan kompor dan diaduk secara perlahan hingga adonan mulai menyusut ya teman-teman. Setelah adonan mulai menyusut, saya masukkan lagi sisa air yang belum dimasukkan tadi. Dan aduk-aduk kembali hingga adonan mulai menyusut lagi. Nah, jika adonan sudah seperti ini teman-teman, boleh dimatikan kompornya, masukkan ke wadah dan biarkan adonan dingin ya. Setelah dingin, baru dicampur sama tepung kanjinya. Ini adonan saya pindah ke yang lebih besar untuk mempermudah mengadon ya teman-teman. Kita lanjutkan dengan memasukkan 1 butir telur. Lalu diaduk hingga merata. Setelah merata, lanjutkan dengan pemberian tepung tapioka atau sagu tani sedikit demi sedikit ya teman-teman, jangan langsung semuanya. Untuk cara mengaduknya juga jangan dipadatkan ya teman-teman. Aduk perlahan. Jika dipadatkan nanti adonan akan keras. Oleh karena itu diaduk secara perlahan saja, tidak perlu ditekan-tekan. Untuk mempermudah mengadon lebih baik menggunakan tangan saja. Ini karena saya tidak ada plastik tangan, jadi saya cuci tangan dan saya aduk langsung saja ya teman-teman. Untuk adonan tidak harus tercampur rata dan tidak terlihat tepung-tepungnya itu, seperti ini sudah cukup.
Lanjut, kita bentuk ya teman-teman. Ini saya mau bentuk, semua saya bentuk lenjer. Dan jangan lupa sebelum mengambil adonan, kita olesi dengan tepung agar adonan tidak lengket ya. Begitu juga membentuk adonan, jangan ditekan-tekan ya teman-teman. Cukup dibentuk perlahan, pelan-pelan, jangan ditekan. Agar adonan nanti matangnya tidak keras. Setelah siap membentuk, ini saya sudah siapkan air rebus, saya masukkan. Tidak lupa saya masukkan minyak goreng agar adonan tidak lengket ya. Kasih minyak goreng secukupnya, 2 sendok makan atau 3 sendok makan. Ini adonan kita rebus sampai matang. Tanda dia matang, dia sudah mengapung semuanya ya teman-teman. Jika sudah mengapung semuanya, boleh langsung diangkat. Nah, ini adonan yang sudah saya rebus beberapa menit, sudah mengapung semuanya. Ini bisa langsung diangkat, ditiriskan ya teman-teman. Nah, ini adonan yang sudah siap untuk digoreng. Lanjut, sekarang kita siapkan untuk membuat kuahnya. Ini 4 butir bawang putih, ada asam jawa, ada gula merah, dan ada cabai rawit secukupnya. Bagi yang suka pedas boleh ditambah. Ini saya mau membuat kuah yang encer saja ya teman-teman. Jika mau lebih pekat, boleh ditambah gula merahnya. Yang pertama, ini saya siapkan air, saya rebus air. Sambil menunggu airnya matang, untuk bumbu-bumbu yang sudah saya siapkan itu saya blender. Kecuali asam jawanya ya teman-teman sama gula merah. Ini yang pertama, gula merah sama airnya saya rebus terlebih dahulu agar gula merahnya cepat menyatu sama air. Ini karena saya lagi males, makanya tidak saya iris-iris ya teman-teman. Jika kalian pada rajin, boleh diiris dulu untuk mempercepat. Nah, setelah gula merahnya mencair, kita masukkan cabai, bawang putih yang sudah di blender tadi. Masukkan juga asam jawanya sebanyak 3/4 bungkus. Masukkan semuanya, diaduk-aduk, dan jangan lupa ditambah garam sebanyak setengah sendok makan atau boleh dicicipin lagi sesuai kapasitas airnya. Aduk-aduk dan jangan lupa sebelum diangkat dicicipi ya teman-teman. Nah, ini untuk kuahnya yang sudah selesai. Ini saya membuat kuah encer saja ya teman-teman. Jika mau yang pekat atau yang kental, itu boleh ditambah gula merah. Nah, ini empek-empek yang sudah siap disantap. Mohon maaf ya teman-teman, karena untuk menggoreng empek-empeknya tidak kesepil. Untuk menggorengnya juga mudah, seperti halnya biasa menggoreng dengan api sedang. Jika sudah kering, diangkat. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, semoga berhasil, semoga enak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.